Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah la tattabi'u hududis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika fajar menyingsing pada dini hari Idul Adha, kita tidak hanya mendengar gemuruh suara takbir yang saling bersahutan, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi di lubuk hati yang paling dalam kita juga mendengar suara tawa dan tangis. Kita tertawa karena sebentar lagi hewan korban kita akan disembelih. Setelah itu insya-Allah dagingnya akan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Kita menangis karena kita cemas, kita khawatir. Kalau kita tidak dapat menangkap pesan-pesan Idul Adha dan tidak bisa kita terjemahkan ke dalam sikap hidup kita. Bagaimana Nabi Ibrahim kepatuhannya terhadap perintah Allah walau harus menyembelih anak sendiri. Bagaimana kesabaran kita menangis karena kita khawatir kalau tidak mampu mengorbankan Ismail kita. Oleh sebab itu khutbah kita berjudul meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sebuah lembah Mina yang sepi, seorang ayah tengah duduk bersama anaknya. Ayah dan anak itu adalah Ibrahim dan Ismail. Pembicaraan mereka begitu hangat dan akrab, namun sangat mencekam. Saudara, mula-mula Nabi Ibrahim tidak kuasa membuka mulutnya. Kemudian dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fansur madza tara. Wahai anakku Ismail, sesungguhnya ayah bermimpi. Di dalam mimpi itu engkau ayah sembelih. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Surat As-Saffat surat 37 ayat 102. Kata-kata ini disampaikan oleh Ibrahim secara cepat agar tidak terdengar oleh telinganya sendiri. Kemudian dia diam 1000 bahasa. Ismail menyadari akan kegalauan ayahnya dan memecahkan kesunyian. Qala ya abatif alma tu'maru satajidu fi insyaallah minas sabirin.
Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar." Surat As-Saffat surat 37 ayat 102. Saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat yang sama iblis datang menggoda Siti Hajar. "Wahai Siti Hajar, apakah kalian bahagia punya anak Ismail?" "Ya, tentu bahagia, bahkan sangat bahagia." "Kalau memang demikian, tolong kau selamatkan Ismail. Karena Ibrahim punya rencana untuk menyembelih Ismail. Inilah saatnya kamu menunjukkan kasih sayangmu kepada Ismail. Kau ingat ketika melahirkan dulu, saat kau merasa sakit sesakit-sakitnya. Andaikan malaikat datang menawarkan pilihan kepadamu, 'Hei wanita, bisa pilih satu di antara dua. Apakah engkau yang mati atau anakmu yang mati?' Kamu menjawab, 'Biar aku yang mati, asal anakku hidup.' Begitu besar rasa cintamu kepadanya. Tapi Allah menghidupkan kalian kedua-duanya. Bahkan sekarang Ismail sudah remaja. Kalau kau memang cinta kepada Ismail, selamatkan dia. Karena suamimu bersungguh-sungguh akan membunuhnya. Apakah kau akan membiarkannya?" Di mana rasa cinta? Di mana kasih sayangmu terhadap Ismail? Siti Hajar menjawab singkat, "Aku milik Allah, suamiku milik Allah, Ismail juga milik Allah. Kalau sang pemilik yang datang memerintahkan, apa hak kami untuk tidak melaksanakannya?" Iblis gagal menggoda Siti Hajar. Tapi iblis tidak berputus asa. Saudara yang berbahagia, setelah disepakati Ibrahim dan Ismail untuk melaksanakan perintah Allah, tempat penyembelihan telah disiapkan dan pedang telah diasah. Kemudian ayah dan anak pergi berjalan menuju ke tempat penyembelihan. Di tengah jalan dihadang oleh iblis. "Hei Ibrahim, perintah Allah itu kejam." Kata Ibrahim, "Tidak kejam." Kata iblis, "Hei Ibrahim, otak siapa yang mengatakan menyembelih anak sendiri tak kejam?" Kemudian diambil batu oleh Ibrahim, lalu dilempar iblis itu. Nah, ini saudara-saudara harus ingat baik-baik dan ajarkan kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Ya, ajarkan kepada mereka bahwa setiap kita melaksanakan perintah Allah, iblis pasti datang menggoda. Ya, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ambil kerikil-kerikil keimananmu, lalu lempar iblis itu. Yang fokuslah kau melemparnya, agar lemparan pertamamu merubuhkan musuhmu yang terakhir. Kalau musuhmu yang terakhir sudah tak berdaya, yang lain tak perlu lagi kau cemaskan. Saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail telah sampai di tempat penyembelihan, firman Allah, "Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ra'ya innaka dzalika tajzil muhsinin." Setelah Ibrahim membalingkan Ismail dan
Pedangnya telah ditempelkan di lehernya. Dari kedua pelipis matanya nyatalah kesabaran keduanya. Lalu Allah panggil, "Hei Ibrahim, qad saddaqta ar-ra'ya. Innaka dzalika tajzimul sinin." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat As-Saffat mulai dari 103, 104 dan 105. Pada surat lain Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum." Daging hewan dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah takwamu. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 37. Saudara, kita berkorban bukan karena ingin populer, bukan karena ingin dipuji orang, juga bukan karena rasa tidak enak sama tetangga, tapi kita berkorban karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, bukan bermaksud untuk membunuhnya, tapi agar Ibrahim menanggalkan kepemilikannya terhadap Ismail. Ismail memang anak Ibrahim, tapi Ismail bukan milik Ibrahim. Ismail milik Allah. Allah berfirman, "Qul liman ma fis samawati wal ard, qul lillah kataba ala nafsihi rahmah." Katakan, siapa yang punya yang di langit dan yang di bumi? Katakanlah Allah. Saudara yang berbahagia, kalau dipikir lebih dalam, agak aneh ayat ini. Pertanyaan yang segampang itu, tapi jawabannya dituntun oleh Allah. Siapa yang punya yang di langit dan yang di bumi? Dituntun, katakan Allah yang punya. Ismail, siapa yang punya? Allah. Siti Hajar, siapa yang punya? Allah. Anakmu, siapa yang punya? Allah. Hartamu, siapa yang punya? Allah. Jabatanmu, siapa yang punya? Allah. Saudara, siapa Ismailmu? Apakah Ismailmu hartamu? Apakah Ismailmu pangkatmu? Korbankan Ismailmu. Tingkatkan kesolehan sosialmu. Saudara yang berbahagia, semoga ke depan kita dapat menarik pesan yang dalam peristiwa Idul Adha ini. Semoga khutbah ini membuat kita lebih sadar bahwa apa yang ada di sekitar kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Milik Allah. Harta milik Allah. Kita hanya hak guna pakai. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.